Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita ani habibi wa habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya mungkin perkataan ini akan dilanjutkan oleh saudara Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang basis data, yang dimana materi ini berisi rangkuman dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu basis data Bapak Firman Mutakin. Dalam kelompok kami ini berjumlah 4 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Yusuf Purnomo, yang kedua Dan saya Darmawan, dan saya Abdul Halim, Dan saya Muhammad Saparudin. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saudara Acep. Dengan hormat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Darmawan. Terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi pertama, yaitu tentang basis data. Materi pertama yaitu definisi basis data. Apa sih basis data? Yaitu referensi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Nah, ketentuan dari basis itu himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan tanpa pengulaman yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga, kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Untuk slide selanjutnya yaitu basis data dan lemari arsip. Apa sih itu? Basis data bisa dibayangkan sebagai lemari arsip dengan berbagai cara pengaturannya. Basis data dan lemari arsip memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsipnya yakni mengatur data arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Terima kasih. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Itulah materi pertama yang telah disampaikan oleh saudara Acep. Materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi kedua yaitu yang berjudul tujuan pemanfaatan basis data. Apa-apa saja yang menjadi tujuan pemanfaatan basis data? Yang pertama yaitu ada kecepatan dan kemudahan atau speed, yakni agar pengguna basis data bisa menyimpan data atau melakukan perubahan manipulasi terhadap data serta menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibanding dengan cara biasa atau baik manual ataupun elektronis. Yang kedua yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan basis data kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi atau perulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Tujuan pemanfaatan basis data yang kedua yaitu keakuratan atau akurasi. Keakuratan yaitu agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara
memanfaatkan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan atau batasan, domain data, keunikan data, dan sebagainya. Yang keempat, ketersediaan, yaitu agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Yang kelima, yaitu ada kelengkapan. Agar data yang dikelola senantiasa lengkap, baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu, dengan melakukan penambahan baris-baris data maupun melakukan perubahan struktur pada basis data, yakni dengan menambahkan file pada tabel atau menambahkan tabel baru. Yang keenam, ada keamanan atau security, yaitu agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke orang atau pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan akun dan password. Yang selanjutnya yaitu ada kebersamaan, agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user atau banyak pemakai, dengan menjaga atau menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan. Yang selanjutnya yaitu pemakai basis data. Secara umum, seluruh sistem dalam kehidupan bisa menggunakan konsep basis data dalam pengelolaan informasi. Adapun bidang-bidang fungsional yang memanfaatkan basis data dalam hal efisiensi, akurasi, dan kecepatan operasi antara lain adalah yang pertama yaitu kepegawaian, yang kedua pergudangan, yang ketiga akuntansi, yang keempat layanan, yang kelima perbankan, keenam pendidikan atau sekolah, ketujuh rumah sakit, kedelapan telekomunikasi. Konsep sistem basis data yaitu yang pertama tentang sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional atau dengan suatu fungsi atau tugas tertentu yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Komponen sistem basis data terdiri atas yang pertama yaitu hardware, yang kedua operating system, yang ketiga database, yang keempat DBMS, yang kelima user, yang keenam optional software. Bahasa basis data yang pertama merupakan bahasa yang digunakan oleh user yang berkomunikasi atau berinteraksi dengan DBMS yang bersangkutan. Yang kedua, misalnya SQL, DBase atau QL dan sebagainya. Bahasa basis data dipilih ke dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu data definition language, yaitu dengan bahasa ini kita dapat membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, dan sebagainya. Yang kedua yaitu data manipulasi bahasa, berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Struktur sistem keseluruhan. Sebuah DBMS umumnya memiliki sejumlah komponen fungsional. Yang pertama yaitu file manager, yang kedua database manager, yang ketiga query processor, yang keempat DML Pro Compiler, dan yang kelima DDL Compiler. Itulah tadi materi basis data yang kedua. Sekian dari saya serahkan pada teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang sistem basis data. Sebelumnya kita harus tahu apa itu sistem basis data. Sistem basis data adalah kumpulan data yang terstruktur dan disimpan secara elektronik dalam komputer. Dalam hal tersebut, dalam kelanjutannya, dalam basis data ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan pemakaian sistem basis data seperti yang pertama, mengurangi redundansi data yang sama pada beberapa aplikasi, cukup disimpan sekali saja.
Untuk selanjutnya, data dapat dipakai bersama-sama. Data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Untuk poin selanjutnya, memudahkan penerapan standarisasi menyangkut keseragaman penyajian data. Untuk selanjutnya, ada jaminan security daya hanya dapat diakses oleh yang berhak. Dan yang terakhir, menyeimbangkan kebutuhan dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misalnya antara update atau mengubah data dengan retrieval atau menampilkan data didahulukan update. Untuk poin selanjutnya ada tentang kerugian pemakaian sistem basis data. Kerugian pemakaian sistem basis data di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu mahal. Dalam arti diperlukannya hardware tambahan seperti CPU yang lebih besar, terus terminal yang lebih banyak, dan alat untuk komunikasi. Dalam maksud mahal, di sini ada biaya performance yang lebih besar seperti listrik, personil yang lebih tinggi klasifikasinya, terus biaya telekomunikasi yang antar lokasi atau kota. Kerugian tersebut ada juga yaitu kompleks dan prosedur backup dan recovery sulit. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang terakhir. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang basis data, yaitu R dan model basis data. Definisi Entity Relationship Diagram. R merupakan suatu diagram yang berisi komponen-komponen himpunan, entitas, dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut, simbol-simbol yang digunakan dalam R. Entity merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi, baik abstrak maupun nyata di mana data disimpan. Pada umumnya, entitas diberi nama dengan kata benda. Yang kedua, entity lemah. Entity yang keberadaannya tergantung pada entity lain, di mana tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Atribut sesuatu yang menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud entitas maupun relasi, sehingga sering disebut elemen data dari entitas dan relasi. Relasi dan link. Relasi merupakan suatu hubungan yang terjadi antara himpunan entitas, di mana relasi bisa diberi nama dengan kata kerja. Dan yang kedua, link. Link sebagai penghubung antar himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Sekian dari saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, materi berikutnya yaitu materi terakhir tentang basis data relasional dan normalisasi. Pada materi ini akan kita bagi menjadi 4 bagian yang akan dibawakan oleh masing-masing anggota. Yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Acep Darmawan. Dengan hormat kami persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modal rasional dan keuntungan modal rasional. Untuk yang pertama yaitu pengertian model relasional. Modal relasional database adalah suatu model database yang terdiri dari beberapa tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel. Dengan masing-masing
relasi yang tersusun atas tuf baris dan atribut kolom untuk menggambarkan sebuah database. Yang kedua disebut juga Relational Database Management System (RDBMS). Yang ketiga diperkenalkan oleh E.F. Coates tahun 1970-an. Model relasional adalah dominan karena hampir semua penjual perangkat lunak database menawarkan produk perangkat lunak relasional database management system RDBMS. Nah, untuk selanjutnya yaitu keuntungan model relasional, yaitu ada 4. Yang pertama, dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan pengelolaan database yang ada di dunia nyata. Yang kedua, pencarian data dari suatu tabel atau banyak tabel dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketiga, merupakan model paling sederhana dibandingkan dengan model jaringan, network, atau model hierarki, sehingga mudah dalam penggunaannya. Yang terakhir, karena sederhana, maka membuat pekerjaan seseorang programmer menjadi lebih mudah, yaitu dalam melakukan berbagai operasi data, query, insert, update, delete, dan lainnya. Itu dari materi saya yang jelaskan. Untuk selanjutnya yaitu teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya lanjutan dari materi teman saya. Yang pertama yaitu perbedaan istilah antara ERD model, relational model, database, dan traditional programmer. Jika di ERD model, entity; di relational model, relation; di database, table; dan di traditional programmer yaitu file. Yang kedua, untuk pemanggilan entity instance, di relational model dipanggil tuple, di database row, dan di traditional programmer yaitu record. Terminologi model relational database. Yang pertama yaitu sebuah database relasional dapat berisi banyak tabel. Yang kedua, sebuah tabel merupakan struktur penyimpanan dasar dari sebuah RDBMS. Yang ketiga, sebuah tabel memiliki semua data yang diperlukan tentang sesuatu di dunia nyata seperti karyawan, faktur, atau yang lainnya. Yang keempat yaitu dikatakan tabel mempunyai kriteria di bawah ini. Yang pertama yaitu sebuah tabel harus diberi nama secara unik sebagai identitasnya, terdiri dari beberapa baris sebagai penyimpan informasi. Yang ketiga, masing-masing baris berisi satu rekor. Yang keempat, sebuah tabel dapat mempunyai sebuah kolom atau lebih, bisa 2 ataupun seterusnya. Yang kelima yaitu sebuah kolom memiliki sebuah nama dan IP data yang diperlakukan. Yang keenam, tipe informasi yang tersimpan di dalam tabel ditentukan oleh tipe data yang terdapat pada atribut-atributnya pada saat tabel dibuat. Yang ketujuh, sebuah tabel dapat mempunyai lebih dari 254 kolom yang mempunyai tipe data yang sama atau tipe data yang berbeda, karena masing-masing orang tidak sama memiliki nama di bawah 10 kolom. Jadi dibatasi 254 kolom. Adapun untuk karakteristik relasi atau table, yang pertama, karakteristik relasi merupakan dasar bagi penyusunan struktur yang akan digunakan sebelum dilakukan penyimpanan data. Karakteristik tersebut yaitu yang pertama, harus mempunyai nilai tunggal atau single value dan nilai yang tidak dapat dibagi lagi atau automatic value. Yang kedua, semua elemen data harus mempunyai tipe data dan ukuran sama.
Yang ketiga, masing-masing atribut dalam sebuah tabel mempunyai nama yang unik. Yang keempat, dalam sebuah tabel tidak ada dua rekor data yang identik atau dua data yang sama. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang relational integrity rules. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu integrity rules. Integrity rules adalah sekelompok aturan dalam RDBMS. Seterusnya yang harus dipatuhi dalam perbuatan database agar database tersebut dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya yaitu ada null, atau null adalah nilai sebuah atribut yang tidak diketahui atau tidak ada pada sebuah tuple dalam tabel relasi. Untuk selanjutnya ada entity integrity. Entity integrity adalah sebuah peraturan integritas yang menyatakan bahwa setiap tabel relasi harus mempunyai sebuah primary key dan atribut atau sekumpulan atribut yang dipilih sebagai primary key harus mempunyai nilai dan nilainya harus unik dan tidak nol atau nol. Yang ketiga yaitu ada referential integrity, adalah sebuah peraturan integritas yang menyatakan bahwa setiap atribut sebuah tabel relasi yang menunjukkan ke tabel relasi lainnya harus merupakan hubungan yang valid. Untuk nomor selanjutnya yaitu ada domain integrity. Domain integrity adalah sebuah peraturan integritas yang menyatakan bahwa setiap data yang dimasukkan ke dalam suatu kolom sesuai dengan tipe daya yang dibuat pun dengan panjang karakternya. Dan untuk selanjutnya yaitu ada normalisasi. Normalisasi adalah teknis analitis data atau mengatur atribut data dalam sekelompok untuk membentuk relasi yang tidak redundansi. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan redundan data dan untuk mempermudah pemodifikasian data. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Padanya saya persilahkan. Baik. Materi selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi adalah teknis analis yang mengatur atribut data dalam kelompok untuk membentuk relasi yang tidak redundansi. Tujuan normalisasi untuk menghilangkan redundansi data, dan yang kedua untuk mempermudah pemodifikasian data. Selanjutnya proses normalisasi. Data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan terbentuk ke beberapa tingkat. Dan yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat
repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi pemasalahan dalam melakukan manipulasi data insert, update, dan delete, atau bisa disebut anomali. Bentuk normal pertama. Normal pertama, suatu relasi atau tabel memenuhi normal pertama jika tidak setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam suatu basis atau record. Bentuk normalisasi pertama ini mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk file, datar atau rata. Data dibentuk dalam suatu record demi suatu record dan nilai-nilai dari flat berupa nilai yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Bentuk normal kedua. Normalisasi kedua. Suatu relasi memenuhi relasi kedua jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap kunci utama. Bentuk normal kedua ini mempunyai syarat yaitu bentuk data yang telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama. Bentuk normal ketiga. Normalisasi ketiga. Suatu relasi memenuhi normal ketiga jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci, tidak mempunyai transkrip fungsional diferensi kepada kunci utama. Bentuk normal ketiga ini relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan kunci utama tidak punya hubungan transitif. Bentuk normal ketiga, arti setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada primary key secara keseluruhan, dan bentuk normalisasi ketiga sudah didapat tabel yang optimal. Ya, itulah rangkuman materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, di mana kita dapat ambil kesimpulan ini, yaitu basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya sebagai moderator undur diri. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.